Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu masuk ke kolam. Ikan lomba-lomba lincah banyak tingkahnya. Bapak Ibu yang menjawab salam, saya doakan banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratin mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid, bini sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, penasihat masjid, takmir masjid, jamaah masjid, semuanya yang hadir, yang dirahmati Allah, hadirin hadirat, calon-calon penghuni surga Allah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tingginya. Salawat dan salam kita sanjungkan atas kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Untuk mengawali, mari kita baca salawat dan Fatihah bersama. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Elingono tekane pati yen wis teko ora bisa bali, timbalane kang maha kuwasa, gelem ora ya kudu teko. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah habibillah. Disalini penganggo pote, budal ora bisa mole, tumpaane kereta Jawa, roda papat rupa manungsa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habib. Jujukane omaku tanpa bantal, tanpa keloso, yen omane danuk lawange, turu ijen ganok rewange, diuruki diinjek-injek, ditutupi disiram kembang. Dulur tangga kanca padha nyawang, anak bojo nangis kaya wong nembang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibil bisiril Fatihah.
Kita lanjut kajian kitab Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Rawahu Tabrani an Thauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntunglah, bejo, selamat, liman malaka, orang yang dapat merajai, orang yang dapat menguasai, lisanahu, lisannya, mulutnya, wa wasi'ahu baituhu, dan yang meluaskan rumahnya atau menjadikan rumahnya sebagai surganya, wa baka ala khati'atihi, dan menangis atas dosa-dosanya. Para hadirin yang dirahmati Allah, setiap orang pasti mendambakan hidup beruntung, urip bejo, urip selamat. Namun tidak semua orang tahu jalan atau cara untuk menuju jalan beruntung, bejo, dan selamat itu. Ketahuilah jalan untuk menuju ke sana, di antaranya ada 3. Sebagaimana hadis Nabi yang kita kaji pagi hari ini. Orang yang beruntung, orang yang bejo, orang yang bakal selamat, itu yang pertama, malaka lisanahu, orang yang dapat atau mampu menguasai lisannya. Para jamaah, ada yang mengatakan dalam pepatah, mulutmu harimaumu. Jadi kalau tidak hati-hati maka harimau itu akan bisa menerkam, isok nyaplok. Kola Roma Irama, ya napa niku. Lisan itu lebih tajam daripada pedang. Wonten saged nyanyi Roma Irama nih. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan menyinggung orang. Nah, diterusakan kiambak. Nah, ternyata lisan itu lebih tajam daripada pedang. Kalau tidak menguasai pedang itu, bisa-bisa pedang itu akan menebas tangan kita, kaki kita, mungkin leher kita. Ya. Ada pepatah atau apa itu namanya peribahasa, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat harus dicari. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis diterangkan bahwa al-lisanu kalbun akur, lisan itu seperti anjing gila, anjing yang galak. Jadi kalau anjing galak itu tidak bisa kita kuasai, maka anjing itu akan mudah menyakiti, mudah melukai. Dan juga dalam hadis dijelaskan, dari lisan membuat orang bisa masuk surga, dan dari lisan itu sendiri banyak orang akan terjerumus ke neraka. Gara-gara lambe saged nikmat, gara-gara lambe nggih saged sangsara. Wis kata contohnya, banyak orang yang dosanya habis gara-gara lisan. Itu diantaranya baca 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tadinya kafir bisa berubah menjadi muslim, dosa-dosanya terkikis habis. Nah, gara-gara lisan kadang orang bisa murtad, keluar dari
Islam. Gara-gara lisan yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Yang haram bisa jadi halal contohnya kalau kita memandang wanita bukan muhrimnya, dosa. Delok niku dosa. Demek dosa. Mek-mek tambah dosa. Pemane nutuk, wah, nemen dosane. Tapi kalau begitu dengan lisan kita, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, maka yang haram-haram tadi berubah jadi halal. Yang tadinya melihat dosa, kalau sudah menikah, melihat istrinya, rahmat Allah dikucurkan. Kalau belum menikah, demek dosa, mari menikah, mek-mek, ganjaran kata. Dosa-dosa kita akan berjatuhan dari ujung jari jemari. Angkanya pun bakhil-bakhil ngerabaki bojo, Pak. Ayo bojo digerabaki, bismillahirrahmanirrahim, merotol itu nih. Napa malih nutuk, duduk bojone ditutuk, apa sih ditutuk nih waseng nggak ngerti tutuk. Berzina, dosane sak monten gedene. Bareng mari nikah, kumpul bojo, ganjarane kata. Terus niku nek malam Jumat padha mek mateni wong kafir 40 lah ngoten. Subhanallah, dengan lisan kita begitu. Dengan lisan kita bisa bahagia, dengan lisan kita bisa sengsara. Susah. Enak be bojo, ya Dek. Oke, wah bahagia. Ya Dek, males. Kata males wis greget nih, mboten. Masyaallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kalau bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka lebih baik adalah diam. Oleh karena itu dengan lisan kita itu pilihannya hanya dua saja. Jadi lisan ini hanya digunakan untuk dua saja. Satu, kalau tidak bisa bicara yang baik, maka lebih baik diam. Selain itu membahayakan. Bisa-bisa lisan kita itu lari ke syirik, murtad, bisa ke munafik, bisa ghibah, mencela, menfitnah, mencaci, mengumpat, melaknat, berkata keji, kotor, kasar, pedas, nyelekit dan seterusnya. Oleh karena itu hanya dua itu pilihannya. Jadi supaya selamat ya kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Jadi kita gunakan yang baik-baik. Nah, ucapan yang baik itu yang bagaimana? Ternyata ucapan yang baik itu cirinya hanya dua saja. Satu, ucapan yang mengandung nilai zikrullah, ingat kepada Allah, dan ucapan yang mengandung nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang bisa menyelamatkan. Ucapan yang mengandung nilai zikrullah, ingat kepada Allah, di antaranya yang nomor satu adalah sholat. The king of zikir as-sholah. Rajanya zikir adalah sholat. Nah, sholat ini menggunakan tiga hal. Zikir itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Nah, sholat ini mengandung ketiga-tiganya, hati, lisan, dan perbuatan. Kemudian diantaranya lagi baca Al-Quran. Banyak membaca ayat suci Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran berarti kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baca sholawat Nabi, baca istighfar, baca doa-doa. Oleh karena itu kalau bisa
mulai bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitas kita sertai dengan doa. Nek saged apal, mulai tilem apal dungane, tangi tilem apal dungane, nang jeding apal dungane, metu teko jeding apal dungane. Pokoknya aktivitas kita itu diusahakan selalu berdoa, lisan kita berzikir dan berdoa. Bisa juga lisan kita zikir dengan Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Kalau bisa semuanya, kalau tidak bisa ya pilih Asmaul Husna yang mana. Syukur-syukur apal Asmaul Husna, sebab Rasulullah menyampaikan barang siapa yang hafal Asmaul Husna maka dijamin masuk surga. Umpama apal Asmaul Husna tapi mboten sembayang napa Pak Yai, ya tetap masuk surga, cuma kari-kari diucek dhisik ya. Tapi tetap masuk surga, sudah janji Allah. Kemudian bisa baca tasbihnya malaikat. Ya napa tasbih malaikat itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Itu tasbihnya malaikat. Atau baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau juga bisa tasbih Fatimah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, seperti kita wiritan selesai sholat. Itu tasbih Fatimah. Ada hauqala la haula wala quwata illa billah, dan banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan yang baik itu ucapan yang bernilai zikir. Yang kedua, ucapan yang baik adalah ucapan yang bernilai amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah kejelekan. Ajak-ajak kebagusan monggo ngaji nggih, mantun ngaji sarapan monggo sae niki. Amar ma'ruf nahi mungkar, nah, melarang untuk berbuat kejahatan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi itulah ucapan yang baik yang bisa membuat manusia beruntung, bejo dan selamat. Selain itu enggak selamat, enggak bejo, enggak untung. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, orang yang beruntung itu sabda Nabi, wa wasi'ahu baituhu, yaitu orang yang bisa meluaskan rumahnya. Meluaskan rumahnya itu secara ya dadekno omahe tambah ombo, ya. Bisa merenovasi rumah. Itu secara letterlek ya. Tapi arti sebenarnya adalah meluaskan rumahnya itu membikin rumahnya itu nyaman untuk ditempati, atau juga menjadikan rumahnya seperti surga. Baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Nah, aku iku nek ndok omah rasane ayem ngono, masyaallah, kudu gak metu ae ngoten. Kebanyakan orang sekarang mengatakan baiti nari, omahku koyo neraka, aku iku saumpek nek ndok omah. Delok bojo nyot. Gak dipegat, gak kuat dipegat, anak wis papat tadi saumpek. Jadi orang yang beruntung itu membuat rumahnya itu seperti surgawi. Lah bagaimana agar rumah seperti surgawi? Ya caranya diantaranya ya komponen yang ada di rumah itu, suami, istri, anak, atau pembantu dan seterusnya, masing-masing memiliki ciri-ciri ahli surga. Bagaimana ciri ahli surga itu? Satu, wajhun malihun, wajahnya berseri-seri, menseman guyuan. Jadi swarga ini yang bakal mlebu swarga pun ketok ngene donya nih. Termasuk ngene masjid iki wis ketok. Sing bakal mlebu swarga cirine wonge menseman guyuan. Berarti guyang guyu ya. Mesam mesem.
tapi gak guyang-guyu dhewe gak ono ewange. Niku jenenge ya sumeh lah nggih. Sumeh. Ya. Sumeh dalam arti dari hati yang bersih bisa senyum. Senyum dari hati yang bersih. Masing-masing komponen dalam keluarga itu murah senyum atau sabar. Yang kedua, lisanun fasihun, ucapannya baik. Yang ketiga, kolbun takiyun, hatinya bertakwa kepada Allah. Padha wedi marang Gusti Allah kabeh. Lebih dari itu tekun ibadah, khususnya ibadah sholat. Kemudian yadun sahyun, tangannya loman, dermawan, tidak bakhil, tidak pelit. Nah, itu membuat rumah tangga akan menjadi rumah tangga seperti surgawi, rumah tangga seperti surga. Baiti jannati. Kemudian ditunjang dengan punya tetangga sekitar, tetangga yang baik dan seneng sama kita. Jadi nek kepin panjenengan omah kok swarga, di samping ngene omah niki rukun, ambek tanggane nggih rukun. Tangga-tangga padha seneng kabeh. Ngoten. Lah carane yo napa tangga cek seneng kabeh sing gelek slametan. Nggih. Nek sampean gelek slametan, tanggane seneng kabeh. Pomane bendino sampean slametan, insyaallah jebol bandari. Tanggane seneng kabeh, suka memberi sesuatu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian yang ketiga orang yang beruntung, orang yang bejo, orang yang selamat itu adalah orang yang menangis atas dosa-dosanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, penyebab menangis itu ada 3. 1, karena bahagia. Yang kedua karena banyak masalah. Yang ketiga karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah atau meratapi dosa. Nah, itu 3 itu. Insya Allah bapak-bapak mungkin merasakan 3 ini. Ya. Pun ngerasakan 3 ini kenapa dereng, Pak? 1, menangis karena bahagia. Panjenengan nate Pak bahagia sampai menangis? Nate nggih? Tangisan bahagia itu air mata itu rasanya dingin, Pak. Ya. Beda tangis bahagia dan tangis sumpek itu beda. Kalau tangis bahagia itu air mata kita kalau kita ambil itu dingin. Tapi air mata sumpek ya, itu panas atau anget. Kalau air mata menangis karena Allah ya dingin juga ya. Jadi menangis karena bahagia. Nah, di antara hal yang sangat membahagiakan orang tua ya, bapak-bapak yang sudah jadi orang tua ya, itu ada 3 hal yang sangat membahagiakan orang tua dan kadang tanpa terasa air mata membasahi pipi. 1, orang tua itu bahagia kalau kedatangan tamu sang jabang bayi, khususnya bayi pertama hasil pernikahan secara sah, bukan hasil pemilu. Pemilu ini apa? Pernikahan hamil dulu, Pak. Oh, banyak. Atau LKMD, lamaran kari meteng dhisik. Ya. Jadi hasil pernikahan secara sah, anak yang pertama, air mata itu kadang meleleh tanpa terasa, air mata bahagia. 2 anak kedua, ketiga bagaimana Pak? Apa enggak bahagia? Ya bahagia, cuma gak ngalahno arek nomor 1. Sebab anak nomor 1 itu anak asli. Ya. Kedua, ketiga dan seterusnya culian. Ya. Kesamin kok lucu, nggih napa mboten? Anak pertama itu nek nggarap wis gak sing ngrusuhi, Pak, bebas ya. Nek kedua, ketiga golek selimpen arek nomor 1 turu, lak ngoten. Dadi rada nyulik-nyulik dedek nggih. Itu bahagia. Air mata kadang tanpa terasa meleleh. Yang kedua, orang tua itu bahagia sekali kalau punya anak, kemudian anaknya sukses. Baik sukses pendidikannya, lapangan kerja dan sebagainya. Dulu anak di wisuda dewasa, nggih nangis ya Pak, sing gak ada yugo nate wisuda. Wah.
Anak oleh ranking sekolah wis saweneng kadang nangis, Pak. Jeng anak saya dapat ranking jeng, wah masya Allah ya ta, ya ranking piro, 17. Muridnya 18, nomor loro teko mburi. Ya Allah. Ya. Nah yang ketiga, orang tua itu bahagia sekali kalau punya anak waktunya menikah terus ada jodohnya. Jadi menikahkan anak. Pak Romli dereng nih nggih. Pak Romli dereng nggih sing nomor 3 nih. Nah, bahagia sekali Pak. Apalagi punya anak putri ada jodohnya dan dinikahkan sendiri. Wah itu kadang tidak kuat Pak menikahkan. Saking bahagianya. Jadi ada kala menangis itu karena bahagia. Yang kedua, ada kala menangis itu karena banyak masalah, Pak. Karena banyak masalah. Di antaranya kehilangan sesuatu yang dicintai, yang kita cintai kemudian hilang. Napa sing kita cintai? Wis kathah sanget. Bojo misalnya, bojo minggat, seneng napa mboten, Pak? Gue nang bojone minggat, alhamdulillah, iso ganti meneh. Lho sesuatu yang kita cintai kemudian pergi dari diri kita, itu menyedihkan. Anak kehilangan harta, kemudian kendaraan, hewan piaraan yang disukai dan lain-lain sebagainya. Dan juga mungkin masalahnya karena tidak sampai cita-citanya atau cinta-citanya tidak terkabulkan atau rencananya gagal dan seterusnya. Cita seniki wonten anu gak tiang ojol niku ya, nangis. Lah bukan kene nangis ya. Tiba-tiba mari disentak bojone, Pak. Ini. Yang setunggal malih wonten. Ada cerita itu anaknya wisuda, kemudian orang tuanya hadir itu malah ndak boleh, Pak. Ya. Jadi orang tuanya hadir malah ndak boleh. Jadi ini izin dari bapak kayak ngono. Wah, ini sungguh sangat menyakitkan. Inilah yang bisa seseorang membuat menangis. Jadi karena ada masalah. Kemudian yang ketiga, ada menangis itu karena mengagungkan Allah. Menangis karena mencintai Allah. Menangis karena mengakui kesalahan, mengakui dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang termasuk beruntung itu adalah orang yang menangis karena meratapi dosa-dosanya. Itu yang sangat beruntung. Kenapa? Orang yang menangis karena dosanya itu disukai Allah. Allah paling suka melihat hambanya yang bertaubat, hambanya yang menangis. Allah sangat suka melihat hambanya memohon, meratap. Begitu juga orang yang menangis karena meratapi dosanya, maka dihapuskan dosanya, dibersihkan hatinya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapat payung nanti di akhirat atau di hari kiamat. Di saat panas terik ternyata mereka mendapatkan payung perlindungan dari Allah. Salah satunya di antaranya adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, yaitu orang laki-laki atau juga orang perempuan yang berzikir kepada Allah di malam hari dengan meneteskan air mata. Kinten-kinten bapak-bapak sing hadir niki nate Pak sampean dalu-dalu terus nangis ngoten. Nate tambahan Pak, kalau ndak bisa berusaha nangis Pak, ya. Berusaha bagaimana caranya bisa nangis. Usaha nangis, nek gak iso sampean tangisi Pak, sampean gak iso nangis niku. Loh aku kok gak iso nangis sih, sampean tangisi Pak. Kenapa saya nggak bisa menangis? Nah, biasanya orang yang nggak bisa menangis itu saking antusiati ini. Oleh karena itu kita tangisi.
Jadi diusahakan bisa menangis di malam hari yang sepi, nangis. Kira-kira ibu-ibu nanti nangis atau mboten dalu-dalu? Nanti Pak, apa utangnya akeh. Wah, ini tidak termasuk ini ya. Yang termasuk dapat perlindungan Allah itu nangis karena meratapi dosa-dosa. Para jamaah yang dirahmati Allah, tangisan itu Masya Allah. Api neraka tidak bisa dipadamkan dengan luasnya laut itu, tidak bisa. Tapi neraka itu bisa dipadamkan dengan air mata, tangisan karena takut kepada Allah. Dalam satu riwayat dijelaskan, tangisan seorang hamba di malam hari yang sepi itu disimpan oleh malaikat, diletakkan di gelas-gelas kaca. Untuk apa ini? Nah, ketika hamba itu disiksa atau masuk neraka, maka sebelum masuk neraka disiramkan air matanya itu ke tubuhnya, maka dia masuk neraka tidak akan terasa panas, justru kedinginan. Ini karena mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sampun siap nih, sampun nggih, alhamdulillah. Sebagai kesimpulan akhir sekali lagi, setiap hamba atau setiap orang pasti mendambakan keuntungan, kabegjan dan keselamatan. Tapi tidak semua orang tahu cara untuk menuju keselamatan itu. Ketahuilah bahwa di antara jalan atau cara untuk menuju keberuntungan, kabegjan dan keselamatan ada 3. Yang pertama adalah bagi orang yang mampu menguasai lisannya. Yang kedua, mampu membuat rumahnya menjadi seperti surgawi. Kemudian yang ketiga, menangis di malam hari yang sepi, meratapi dosa-dosanya. Semoga kita memiliki 3 hal ini sehingga kita menjadi orang yang beruntung, orang yang bejo dan orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Hamda ya fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuridzat wa sirri sarifi sa'ilal asma'i was sifat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.